Hai Sobat Berkawan, kembali lagi bersama saya Adi dalam Teh Talk Berka Podcast. Nah, untuk episode hari ini kita akan banyak ngobrol-ngobrol dan cerita-cerita tentang solusi dari Berka Hardaya Perkasa atau magnum opus dari Berka, yaitu Opus B. Nah, tapi Sobat Berkawan, sebenarnya ini bukan episode pertama nih buat bahas Opus B. Nah, jadi buat Sobat Berkawan yang udah subscribe mungkin udah pernah nonton ya. Tapi kalau Sobat Berkawan belum tonton, silakan cek episode tentang Opus B di episode 17 dan episode 49. Nah, khusus episode hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang salah satu success story dari Opus B di salah satu customer Berka Hardaya Perkasa, yaitu Koperasi Astra Internasional. Nah, episode hari ini saya ditemani oleh Bro Hidon ya, sebagai District Manager dari Berka Hardaya Perkasa. Dan juga ada Sis Dinda sebagai Senior Implementor dari Berka Hardaya Perkasa. Hai Sobat Berkawan. Nah, jadi episode hari ini nih kita akan cerita-cerita ya. Jadi lebih santai sih sebenarnya konteksnya karena Opus B-nya kan udah dijelasin ya. Kita akan lebih banyak ngobrol tentang bagaimana sih Opus B ini bisa bantu customer Berka untuk bisa improve dari sisi bisnis dan juga akhirnya bisa menghasilkan benefit yang lebih tinggi daripada sebelumnya gitu ya. Nah, oke. Nah, ini kita akan lebih santai aja ya ngobrolnya nih. Nah, mungkin aku sebelum lebih jauh ngomong tentang teknologi dan solusi yang udah diberikan nih ya ke customer ini. Mungkin boleh cerita nggak kenapa? Gimana nih historinya nih? Gimana ceritanya tiba-tiba ada customer sama Opus B bisa jadian gitu? Karena kan pasti ya nih kita ngomongin tentang aplikasi ya. Aplikasi ini kan sangat melekat dengan bisnis proses customer. Yang mana itu nggak gampang, beda sama infrastruktur yang mungkin sudah jadi komoditi di mana kebutuhan dijawab dengan spek gitu. Tapi kalau kita ngomongin aplikasi, core bisnis itu kan sangat erat banget nih sama hidup nyawa, mati hidupnya sebuah perusahaan gitu kan. Nah, jadi apa nih, boleh ceritain nggak sebenarnya gimana ceritanya perjalanannya sampai customer bisa pilih Opus B? Baik, terima kasih Bro Adi. Sobat Berka sekalian, sebenarnya solusi dari Opus B ini untuk Koperasi Astra itu sebenarnya ceritanya panjang. Oh, pasti. Panjang. Jadi mulai dari mereka permintaan ke kita. Pada saat itu mereka meminta satu aplikasi karena mereka sebenarnya sekarang ini sudah memakai aplikasi yang sebelumnya ya maksudnya itu sudah memakai namanya CMS. Sudah ada ya sebenarnya. Sudah ada. Jadi mereka memang khusus untuk yang simpan pinjam. Tapi mereka ingin mengembangkan sistem informasi mereka di bidang simpan pinjam dan core bisnis dari simpan pinjam ini ke software yang lebih mumpuni dan lebih reliable sekarang. Dan dengan teknologi yang lebih baru tentunya lebih dari baru sebelumnya. Lebih mendukung misalnya cloud dan sebagainya. Nah, akhirnya mereka melakukan semacam bidding kepada kita bahwa Koperasi Astra ini akhirnya mencari beberapa vendor. Nah, salah satunya dari kita. Kita melakukan studi juga kepada mereka dan kita meminta semacam bisnis proses mereka sistem mereka yang sekarang ini ya bisnis prosesnya, kemudian mereka memberikan kita semacam white paper ya. Oh, jadi bukan spek ya, tapi white paper. Sudah white paper. White paper itu kan biasanya kayak detail banget ya tentang mereka tuh bisnisnya kayak apa gitu ya. Detail, sistemnya seperti apa. Jadi bukan spek ya. Iya. Bener-bener. Mulai dari awal sampai akhir tuh dalam white paper itu white paper sudah lengkap. Jadi mereka sudah prepare gitu ya. Sudah prepare sekali. Jadi kita tinggal mencocokkan dengan sistem kita punya Opus B. Nah, sepertinya kita mampu karena mereka permintaannya juga banyak untuk di Opus B ini. Lucu ya, permintaannya banyak tapi justru kita mampu. Kita mampu. ini poin yang bagus banget loh. Karena udah di state dalam white paper tadi. Jadi misalnya mampu untuk on premise dan clouding. Wow, oke. Itu basic. Oke. Iya. Terus. Nah, akhirnya sampai pada posisi kita sudah melakukan POC. Nah, POC itu berdasarkan dari white paper tadi kita siapkan sekitar 1 bulan gitu, Pak. Iya, Satu bulan. Ini salah satunya juga yang Iya. itu sebulan Satu bulan tuh sebenarnya lama apa sebentar? Cukup sebentar, itu cukup Sebentar pendek untuk gitu. untuk Normalnya case biasanya berapa kompleks. normalnya?
Tergantung case-nya sih. Tergantung case-nya. Tapi kalau menurut kalau ini kan menurut- implementornya kan Iya, Linda nih. itu kan dia banyak banget isinya ya, permintaannya banyak banget dan itu kita harus siapin dalam waktu 1 bulan aja. Nah itu kalau misalnya bisa bayangin, white paper itu 500 halaman. 500 halaman Sobat 500. Berkawan. 500 halaman. Itu kita harus 500 ngerti halaman. satu-satu lembar tuh nggak boleh ada yang kelewat itu. Dan itu 1 bulan. 1 bulan. Itu semua permintaannya Permintaan. 500 halaman 1 bulan. 500 halaman 1 bulan. Aku aja kalau bikin skripsi 50 halaman gak cukup 2 bulan 3 bulan kan. Sama-sama. Ini 500 halaman white paper dengan segenap permintaan dan bisnis proses itu bisa di-solve, bisa di POC kan ya istilahnya Iya, ya. betul. 1 bulan. Udah dalam bentuk sistem itu. Dan Jadi dalam dia bentuk sistem. Udah ngeliat UI-nya tuh udah sesuai dengan yang dia mau Mereka kan. mau. Udah sesuai. sesuai. Jadi udah kayak produk jadi ya. Produk jadi. Ya masih setengah jadi. Iya, Artinya setengah kan jadi maksudnya- untuk POC itu kan untuk meyakinkan mereka bahwa kan. kita mampu Bisa. untuk mengikuti bisnis proses mereka itu kan 1 bulan itu kita 1 pakai bulan. kan. Ya. Jadi kita mensarikan 500 halaman tadi itu untuk menjadi satu sistem yang bisa dipakai untuk POC. Dan itu cuma 1 bulan. Cuma 1 bulan. Sampai akhirnya mereka Sakit kepala. jadi mensarikan dari banyak vendor dan akhirnya mereka memilih kita untuk engage dengan mereka dengan dengan kelebihan-kelebihan Opus B yang sudah kita miliki tentunya. Soalnya gini loh Sobat Berkawan, biasanya kalau kita ngomongin project, aku kan orang dari infra gitu ya, biasalah kita ketemu banyak deployment ya, software apa, hardware gitu kan, ya itu aja biasanya nggak sebulan. Ini sampai sistem yang istilahnya bisa ditunjukkan, bisa di-show, semua bisnis prosesnya udah bisa kelihatan, itu happen dalam waktu 1 bulan. Dalam 1 bulan. Yang bisa aku tangkap nih kayaknya sebenarnya produknya itu fleksibel banget sih, karena means kita punya satu produk yang fondasinya sudah bisa cover everything gitu. Jadi ketika kebutuhannya sangat kompleks dan banyak, itu kita tinggal adjust aja ya. Kita tinggal menyesuaikan. Dan ya bisa dalam 1 bulan itu terjadi. Ya. Nah, tadinya dalam sistem itu mereka mengharapkan ya bahwa kalau misalnya memang di from scratch ya sistem ini itu sudah mengcover sampai posisi pencaratan accounting dan beberapa yang sifatnya itu sudah basic di ERP. Nah, ternyata kita memiliki foundation tadi. Opus B sudah memiliki foundationnya ERP yang dia itu sudah memiliki standar-standar modul seperti misalnya procurement, finance, accounting. Itu yang kita pakai. Jadi kita tidak membuat sistem yang benar-benar baru. Nggak dari nol lagi. Nggak dari nol. Bukan khusus untuk yang muaranya tadi ya. Iya, jadi sehingga kita nggak custom banget ya sebenarnya ya. nggak custom banget. Jadi artinya fleksibel ini sistem gitu loh. Sehingga yang tadinya itu yang top CMS yang di top tadi, top of di Opus B tadi itu kita bisa mendevelop tanpa harus Mikirin membuat sesi bawah-bawahnya scratch yang jurnal-jurnal tadi memusingkan. Nah, gitu. Jadi hemat, jadi istilahnya kita punya capability untuk deploy lebih cepat ya. Karena Lebih cepat. kan kita sudah punya modul-modul yang tinggal diarahkan saja Iya, istilahnya tinggal gitu ya. ditempel aja Tinggal itu. ditempel. Kita bikin add-on-nya apa. Karena core-nya sudah ready Betul. dan itu bisa diterapkan ya buat kebutuhannya si customer ini gitu. Iya. Wah, ini luar biasa nih. Tapi ini kan secara umum ya. Iya. Nah, aku tuh tadi kita juga sudah disebut sebenarnya ya customernya itu adalah customer Koperasi Astra Internasional. Internasional. Nah, itu kan dia koperasi. Nah, aku agak sedikit bingung sih karena image aku tentang koperasi itu kan ya tempat kita cuma naruh uang dan minjem ya gitu. benar. Dan bukan enterprise yang istilahnya dalam kayak kita ngomong konteksnya tuh either manufacture atau emang menghasilkan sesuatu production gitu. Aku jadi nggak begitu connect nih sebenarnya bisnis proses seperti apa yang sebenarnya bikin mereka ribet sampai bisa bikin white paper 500 halaman gitu kan. Nah, ini mungkin boleh diceritain nggak sebenarnya apa sih yang dicoba diadres gitu ya? Apa pain-nya 500 halaman ini gitu ya yang akhirnya bisa diadres sama Opus B. Nah, karena aku nggak ngerti bisnis prosesnya jujur aja. Jadi mungkin boleh cerita juga ke Sobat Berkawan sebenarnya pain apa sih yang coba di-solve sama Opus B dalam 500 halaman itu. Mungkin boleh disarikan ya. Jadi gini, Dia bukan cuman single koperasi gitu iya ya. bukan single. Jadi dia memaintain semua anak perusahaan itu dalam satu koperasi. Oh, anak perusahaannya banyak. Banyak. Jadi dia semacam koperasi yang bisa menaungi karyawan-karyawan dari betul. satu holding company sampai bawah-bawahnya. Ini sebutannya koperasi unit, kopnit. Oh, Iya, jadi ada unit koperasi lagi dan dia adalah koperasi. Dan ini kalau boleh tahu ya, sebenarnya size-nya itu berapa sih? Customer-nya itu size-nya berapa orang? Tahu kan berarti kira-kira? Untuk
anggotanya ya, anggota dia tuh ada 90.000 orang. 90.000. Pantesan white papernya 500 halaman, tipis lah dibanding 90.000 orang. Karena kan semakin besar instansi kan berarti dia semakin kompleks dong. Nah itu dia. Nah itu mungkin boleh cerita nggak? Jadi apa sih, kan pasti banyak ya yang pengen mereka address ya. Itu pain-nya apa aja sih? Kalau pain itu pasti kan suatu perusahaan pasti banyak ya pain-nya. Cuma yang paling utama di koperasi ini itu dia adalah masalah SLA pencairan. SLA pencairan. Service level. Seberapa cepat kita bisa cairin uang untuk pinjaman ke anggota. Oh. Iya kan? Anggotanya aja 90.000. Iya, jadi kan gini, anggota kan pasti pikirannya dia pengen pinjem uang, itu kan pasti pengen yang cepet dong. Ya iyalah, masa 3 bulan lagi ya Pak Iya. cair. Karena 3 hari aja udah komplain kan. Gitu. Udah gerah gitu kan, apalagi orang yang butuh uang gitu kan. Terus yang kedua dia juga pengen cari bunga yang rendah. Bunga rendah. Ya dong, siapa yang mau minjem bunganya tinggi-tinggi? Pasti kan kalau di koperasi kita bunganya pasti akan lebih rendah daripada pinjaman yang di luar. Misalnya pinjaman online gitu ya, pasti nggak mungkin dong. Kalau nggak orang lari ke pinjol, ngapain ke koperasi? Iya. Dan salah satu benefitnya juga kan untuk pembayaran angsurannya kan dia lewat potong gaji ya. Jadi dia nggak perlu pusing tuh tiap bulan dia harus bayar ini. Oh nggak ini ya, nggak dikejar-kejar debt collector. Enggak. Jadi anaknya gajinya berkurang untuk pembayaran pinjaman. Tapi itu berarti harus ini ya, harus integrasi sama sistem gaji dong. HRD ya, kalau itu dia HRD AFCO yang apa? Komunikasi dengan HRD perusahaannya. Tapi itu integrated sistemnya nantinya antara pencairan sama gajinya. Kan tadi katanya langsung dipotong gaji. Kalau gaji itu kita ada disimpan lagi di database. Oh, jadi itu setiap anggota itu dia melampirkan slip gajinya mereka berapa. Jadi otomatis si koperasi induk ini udah tahu gaji dia berapa. Oh oke. Jadi maksudnya istilahnya ada yang disimplifikasi lah ya prosesnya dalam jadi case ini. Setiap dia minjem itu dia nggak perlu lampirin lagi. Jadi udah by system sudah ada. Gitu. Jadi lebih cepat kan dia minjemnya. Nah tadi balik lagi ke pain-nya kan, masalahnya dia itu sulit untuk melakukan screening. Karena screening ini anggota mampu apa enggak nih kan dia minjem gitu kan. Udah kita kasih pinjaman kan takutnya dia punya potongan lain gitu kan. Kita nggak tahu gitu kan. Nggak bayar karena screening ya pokoknya. Screening mereka itu butuh waktu lama karena kan mereka harus ngambil dari beberapa source ya. Pertama itu kan mereka harus tahu gajinya berapa si anggota tersebut. Terus dia punya potongan nggak nih di perusahaannya gitu kan. Kalau dia punya potongan otomatis kan itu buat jadi bahan pertimbangan lah ya, bisa berapa besar pinjamannya gitu ya, tenornya berapa itu jadi pertimbangan. Iya, betul. Oh jadi tuh buat screening ya intinya ya, dimana nanti si koperasi itu nentuin si anggotanya ini boleh minjem gak sih gitu ya, dan seberapa banyak juga gitu. Lebih tepatnya layak apa enggak nih layak gitu kan. Atau enggak. Kalau udah punya potongan kan pasti kita mikir dong. Kalau di tengah jalan ternyata gajinya udah habis duluan kan. Apes juga minjemin ya. Apes juga gitu kan. Ujung-ujungnya nanti SLA sih cepet ya, kita cepet cairin, cuma kan nanti collectionnya nggak akan lancar gitu kan. Jadi otomatis kan uang keluar kita lebih gede dong daripada uang masuk gitu kan. Itu kan ujung-ujungnya bakal ke profit dan juga sampai ke cash flow mereka gitu. Oke, jadi memang sistem ini akan membantu ya proses mulai dari proses tadi peminjamannya bisa mempercepat itu, lalu juga ketika screening sampai ketika ke pembayarannya juga ya. Jadi dia pengennya semua sisi itu di cover gitu ya. Dan satu lagi yang mereka sebenarnya pain itu adalah mereka memiliki mobile application tadi. Tetapi mobile application itu tidak connect dengan sistem lama. Hah? Gimana? Jadi dia berdiri sendiri. Jadi mereka berdiri sendiri. Gak bisa diintegrasikan. Sebelum pindah dari Opus B, mereka tuh milih sistem kan. Saya sebut tadi ada sistem yang kita akan replace. Tetapi mereka tidak communicate. Itu terus selama ini? Selama ini masih manual. Astaga. Jadi dia ngambil data di apps, dia pindah dia masukin. Ditransfer ke sini gitu. Iya. Nah kalau sekarang kan di Opus B. Lebar ya. Iya. Padahal mereka sih memang sudah memproyeksikan untuk application mobile application ini semua pengajuan pinjaman itu adalah melalui mobile tadi. Bayangkan kalau misalnya mobile mereka memasukkan melalui mobile, tapi tidak berkonek dengan core-nya. Gayanya kayak gini ya, aku pinjam nih pakai aplikasi dari handphone, tapi tetap nanti di ujung sana manual. Manual juga gitu. Itu gimana ya? Bahkan mereka harus memasukkan manual di sana. Astaga, jadi benar-benar disconnected ya? Disconnected sekali antara kita usernya sama sistemnya itu jalan sendiri. Itu jadi salah satu pain juga sih. Dan itu yang coba diadres, dan itu bisa diadres sama Opus B. Kita akhirnya semuanya sudah integrated antara si mobile application tadi
dengan core sistemnya tadi, dengan Opus B ini. Jadi nggak perlu labor lagi ya. Nggak perlu. Nah tadi Opus B-nya tuh berarti benar-benar menjembatani mulai dari proses kita orang user yang makai, terus orang-orang yang di belakang yang terlibat di dalamnya yang buat screening, terus yang buat tagihannya, sama yang ngitung pencairannya, transfer pencairan, itu banyak divisi pasti yang itu ya. Dan itu semua di cover sama si solusi dari Opus B dan Opus B CMS ini ya. Wah, ini luar biasa banget. Dan untuk di bagian screening itu kan awalnya mereka ini ya, pain-nya itu mereka tuh ngumpulin data tuh dari beberapa source. Jadi itu yang bikin lama gitu loh. Anggota butuh duit tapi kita juga kan takut gitu kan minjemin kalau misalnya kita belum make sure gitu kan. Itu approvalnya manual. Mereka cari-cari satu. Mulai dari misalnya di koperasi ini dia ada pinjaman nggak? Kalau ada kan itu menjadi salah satu faktor dong. Iya pasti. Ya pasti. Kan? Nah dari situ kita bantu nih screening sama kalkulasi itu kita otomatis semua. Wow. Jadi dalam kita kalau misalnya si analis ini dia tinggal pencet lihat dia layak atau enggak gitu. Karena data sudah disajikan. Udah di sistem semua. Nggak perlu yang satu buka aplikasinya narik dia bersih, buka lagi enggak ya. Jadi begitu ada request, jadi mungkin prosesnya kayak gini ya. Aku nggak tahu sih, ini ngebayangin aja. Jadi kayak misalnya kalau dulu itu misalnya ada user pakai aplikasi mobile kan, dia request, terus nanti analisnya tuh ada request, dia cari dulu dari si Ana, cari dulu dari sini, terus dimasukin dulu ke sistemnya juga manual. Iya, dia nanya nih ke HRD, ini gajinya berapa gitu kan. Jadi manual itu semua dikumpulin, udah berapa hari tuh. Apalagi HRD-nya, aduh saya cuti. Iya betul itu ya susahnya. Terus juga belum tentu mereka nggak sibuk ya, karena mereka pasti orang-orang itu ya tahu sendiri lah, mereka punya aktivitas sendiri-sendiri, ngurusin pinjaman lagi kan enak bener gitu. Itu pasti udah banyak sekali yang hilang gitu ya. Iya. Hilang semua itu karena nanti begitu yang baru ya setelah ada Opus B itu kira-kira kayak ada anggota bilangnya kalau di koperasi request pinjaman, terus analisnya dapat itu langsung keluar datanya. Si Anu gajinya berapa, potongan-potongan dia berapa. Udah tek. Sampai bahkan si pinjaman tadi itu kita bisa lihat tuh simulasinya seperti apa. Di dalam mobile. Di dalam aplikasinya pun. Setelah kita konekkan dengan core. Iya, dia bakal nerima uang berapa kan kalau pinjaman itu kan kita biasa ada biaya-biaya ya. Pasti dong. Gitu kan. Dan kita juga punya salah satu fitur nih. Jadi kalau misalnya si anggota ini pengen minjem nih, dia nggak mau tahu biaya-biaya berapa, pokoknya saya mau terima segini. Misal 20 juta gitu kan. Jadi final uang yang diterima berapa, jadi nggak perlu ngitungin. Nah kita udah bisa otomatis kayak gitu. Jadi biayanya udah dihitungin sama sistem. Betul. Jadi hasilnya berapa kita bisa menarik ke belakang. Kita hitung pinjamannya berapa. Iya, kayak hitungannya kayak hitungan gaji tuh take home pay-nya berapa gitu ya. Iya. Jadi udah nggak perlu hitung-hitung potongan-potongannya lagi. Pokoknya aku mau ngajuin pinjaman misalnya bersihnya 100 juta gitu misalnya. Itu mungkin sebenarnya total pinjamannya kan lebih dari itu ya. Nah, itu udah dihitungin semua by system. Jadi dari sisi nggak cuma dari sisi admin dan analisnya yang dibikin simple, dari sisi user juga dibikin simple. Pinjaman yang tadi saya bilang mobile itu sudah bisa melakukan registrasi dari keanggotaan. Kalau dulu mereka lakukan setelah di mobile, ada disimpan di mobile mereka, ada servernya, kemudian mereka lakukan upload lagi ke dalam sistem core-nya. Manual. Sehingga nggak connect nih antara yang lama dengan yang baru. Jadi sudah ini ya, pokoknya sistem itu kan bisa dibilang ya kalau kita ngomongin koperasi itu kayak core bisnisnya mereka kan di situ ya sebenarnya. Jadi udah semua core bisnisnya dia mulai dari anggota sampai ke di dalamnya gitu ya, proses peminjaman semua itu udah di cover dan dijembatani ya sama Opus B tadi gitu.